Kita bersama-sama sekarang ada di standnya Duma dan Rooftop. Dan siang hari ini tamu saya kali ini dari Pekalongan, Mas Puji, Ya, arsitek Puji dari Pekalongan ya. ya, Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Lui. Baik Pak Lui ya. apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Dan terima kasih ya udah Siap. mau meluangkan waktu kita ngobrol. Siap. Oke, Mas, mungkin saya di kali ini saya pengen sedikit nih mendengar ceritanya, kisahnya terutama. Sebenarnya dari masa kecil, Asik. cita-cita jadi arsitek apa enggak? Atau Iya, cita-cita lain, jadi tentara kah apa? Ji. Ya, Ji. Makasih Pak Lui sudah mengundang saya ke sini. Pastinya cita-cita saya bukan arsitek sebenarnya Pak Lui. Nah, apa itu? Karena dulu masa kecil saya sering nonton film Sidul Anak Sekolahan ya. Jadi dulu memang cita-cita saya adalah insinyur pembangunan. Jadi kalau dulu Sidul itu menjadi tukang insinyur, maka terinspirasilah saya menjadi insinyur pembangunan. Entah itu apa gitu. Cuma yang ada di bayangan saya adalah orang yang membawa gambar kemudian pakai helm proyek. Nah, itu yang dulu menginspirasi saya supaya menjadi insinyur pembangunan dan ternyata itulah arsitek. Oh, Gitu Pak Lui. berarti waktu kecil tuh belum bisa membedakan mungkin ya arsitek itu apa, Iya. terus kontraktor itu apa, Iya, betul. gitu kan? Iya. Pokoknya ke project pakai helm itu Iya, keren, betul. bawa gambar. Iya. Berarti ya memang sebetulnya apakah memang suka gambar kah dari Hmm. kecil atau memang basic-basic seperti itu? Ya, ternyata dari kecil memang saya suka gambar dan suka bikin rumah-rumahan pakai kertas itu. Oh, Yang ternyata itu jadi tugas di kuliah arsitek, ya, maket gitu kan. Maket. Ternyata di dunia kerja pun itu dipakai untuk pekerjaannya. Jadi ada bikin maket juga. Memang Gitu. masih berhubungan lah ya. Berarti Ternyata masih relate kecil. ya. Relate ya. Oke. Terus ketika memutuskan atau sudah SMA kan Iya. mulai paham tuh ada sipil, teknik sipil mungkin, teknik arsitektur. Gitu. Iya. Nah, kenapa ngambilnya ke arsitek? Ya, jadi ketika saya SMP, kakak saya menikah dengan seorang laki-laki yang ternyata beliau adalah ahli struktur, lulusan teknik sipil. Oh, oke. Nah, dari situlah saya mulai kenal apa itu struktur, apa itu arsitektur, apa itu di dunia konstruksi gitu. Yang beliau mengarahkan saya, kamu harusnya masuknya ke arsitektur karena nanti akan membantu saya di bidang struktur gitu. Akhirnya join lah, saya masuk arsitektur, beliau kakak saya di bidang struktur. Oh, gitu. iya. Jadi paket lah, Paket. paket combo. Iya. Gitu. Bang. Oke. Setelah berarti sudah masuk arsitektur nih ya sekarang. Nyesel nggak selama 4 tahun kuliah itu? Kita tahu ya, kita tahu tugasnya dan lain sebagainya. Betul. Ada pernah, nyesel kenapa gitu? Ya, jadi kalau boleh cerita, saya menyesal menjadi arsitek atau tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak, karena saya memang ternyata itu tadi, relate dari kecil sampai dengan dewasa, memang Tuhan itu mengarahkan saya menjadi arsitek. Dengan lika-likunya yang tidak paham, kemudian arahnya mau kemana, dan ternyata arsitek menjadi jalan. Nah, ketika kuliah 4 tahun yang sudah dulu lewat di S1, itu memang saya sempat mengalami semacam kehilangan jati diri. Jadi saya itu cocoknya jadi apa gitu. Teman-teman yang lulusan SMK dari jurusan arsitektur, mereka sudah lebih pintar, lebih lihai untuk menggarap tugas-tugas gitu ya. Hampir tiap hari ada tugas dan saya merasa bahwa yang lulusan SMA, lah kok saya keteteran terus, tugasnya hampir ya ibarat tidurnya itu ditunda nanti weekend gitu, 6 hari ditunda 1 hari gitu. Jadi saya merasa ini bener nggak ya menjadi jalan saya? Itu. Teman-teman yang jurusan arsitektur pasti paham ya. Sama semua seperti itu. Dosennya kompak, kompak ngasih tugas. Oke, berarti memang secara passion sudah ada di sana. Ya.
kuliah pun walaupun ada hambatan-hambatan liku-liku, tapi berhasil menyelesaikan ya. Sekarang udah mulai kapan terjun ke profesional? Ya, jadi saya kuliah dulu di tahun 2003, 23 tahun yang lalu ya. Oke, Iya. iya betul. Kemudian saya lulus agak telat dikit. Karena saya dulu gengsi kalau lulus bareng pacar gitu kan. Pacarnya biar lulus duluan lah. Saya agak telat 3 bulan atau 4 bulan. Jadi ketika sudah lulus, saya sempat tidak menjadi arsitek. Oh, Saya ngikuti hobi saya, videografi, kemudian bikin apa? Bikin digital gitu ya. gitu. Itu jadi di digital grafis ya, grafis digital. Saya merasa saya pengen apa ya, pengen menemukan sesuatu yang baru setelah capek kuliah 4 Break tahun dulu. gitu ya. Saya pengen break dulu, tapi kemudian ya mulailah diajak oleh kakak saya untuk masuk ke dunia arsitektur sesungguhnya gitu ya. Jadi ketika sudah mulai masuk proyek-proyek ya saya menikmati lagi di situ. Sempat 1 tahun itu saya tidak bekerja di dunia arsitektur. Nah, karena memang saya merasa dalam tanda kutip capek gitu ya, capek ngurusin tugas. Setelah lulus, saya pengen istirahat dulu gitu. Tapi di tahun berikutnya, saya mulai kembali lagi ke jalan yang pusing lagi. Gitu. Nah terus Mas, kalau udah berarti 2000 lulus 2003, 2008. 2008 Iya, lulus, berarti kira-kira 2010 mungkin Mas ya. mulai Betul. ikut di studio orang dulu atau langsung mendirikan Ya. sendiri? Saya lulus tahun 2008, kemudian saya tadi hilang arah di 1 tahun. 2009 saya mulai kerja di perusahaan orang, termasuk kakak saya juga, termasuk dulu di Semarang, di Kalimantan, di Sumatera gitu. Karena memang pikiran saya liar mungkin ya. Jadi saya pengen jalan-jalan, pengen kemana-mana gitu, pengen mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Baru di tahun 2010 saya mendirikan studio sendiri. Ya, namanya apa? Namanya Putra Bismat. Putra Bismat. Bisma. Iya. Putra Bisma. Oke, 2010. 10. Iya. Ya, 2010. Nah, biasanya kalau punya brand sendiri nih, idealisnya mungkin Mas. Iya. Dulu ada nggak keinginan, aku cuma pengen bikin atau residence misalnya, atau cuma pengen punya, aku cuma styleku seperti ini gitu. Iya. Jadi waktu setelah lulus itu saya ngobrol dengan Bapak. Pak, saya pengen ke kota besar, ke Jakarta, ke Surabaya atau kemana. Nah Bapak saya bilang, koyo neng Tegal rauno gawean. Kayak di Tegal nggak ada kerjaan aja kamu kok mau ke sana. Udah, kalau kamu mau pergi jangan lama-lama, baliklah ke sini. Mulai 2010 saya bikin Putra Bismat. Putra Bismat itu Puji Teguh Arsitek, Bismat itu Bismillah maju terus. Wow, penuh arti. Nah, ketika saya bikin itu, mulailah saya mencoba membuat karakter sendiri bahwa saya punya sesuatu yang mau saya tawarkan ke masyarakat. Tetapi memang kalau di kota menengah ya, Tegal, Pekalongan, Brebes dan sekitarnya itu masih lebih kuat konsumennya. Konsumen memakai arsitek itu masih jarang banget. Jadi ketika kita tawarkan, Mas, saya pengennya seperti ini, bukan seperti maunya Mas Puji gitu. Jadi seperti itu. Akhirnya, di sini saya ngambil peran di tengah-tengahnya. Kita sebagai sebagai arsitek yang juga punya idealisme sendiri, juga mengangkat keinginan dan kebutuhan si klien. Jadi ya titik tengahnya. Saya tetap harus memakai idealisme saya dan juga dengan tidak mengindahkan si keinginan dari klien itu. Iya. Jadi nggak bisa full idealis lah ya. Iya. Tetap yang namanya profesional ya. Iya. Klien punya keinginan apa, Betul. kita paling bisa memberi saran kira-kira ya secara keilmuan. Betul sekali. Nah, Mas, terus sudah gitu kita Mas Puji ini membentuk komunitas Pilar. Ya. Pilar itu mencangkup teman-teman arsitek di daerah mana? Oh ya, jadi kalau kita mau kenalan dengan Pilar ya,
Pilar itu lahir di 2020 ketika pandemi. Kalau tanggal lahirnya sendiri saya dan Pak Hendro waktu itu sebagai foundernya itu kurang hafal. Jadi kita bikin akte itu di tanggal 10 bulan 10 tahun 2020 biar Oh, enak diingat dan ingat. enak dibaca gitu ya. 10 Oktober 2020. Dulu saya dan Pak Hendro sebagai foundernya itu hanya menginginkan pilar itu sebagai wadah untuk berkumpul. Teman-teman yang ada di Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Itu sekedar untuk sharing ilmu, sharing pengalaman, dan juga untuk ngobrol tentang arsitektur. Ngobrol ringan, Ya. kita ngopi bareng, makan bareng, sambil nanti sharing-sharing gitu. Tetapi memang ketika perkembangannya mengalami banyak dinamika. Jadi ternyata lebih luas dari tadi tujuan utamanya hanya sekedar kumpul dan ngobrol aja. Ternyata banyak sekali yang bisa diangkat di komunitas pilar itu, Pak. Oke. Jumlahnya anggotanya kalau boleh tahu sekarang udah berapa? Nah, saat ini anggotanya terdaftar sudah di 87. 87 Iya, anggota. selama 6 tahun ini ya. 87 anggota dan kegiatannya apa aja deh Mas kalau di Pilar ini sekarang? Nah, ini nih kegiatannya nih. Tadi kan awal paling cuma ngopi-ngopi, Ya. makan bareng, kita sharing ilmu dan sebagainya, informasi dan sebagainya. Tetapi ketika semakin banyak teman-teman yang bergabung di Pilar, itu ternyata banyak sekali yang bisa kita angkat. Yang pertama, arsitektur namanya. Jadi kita tuh tour jalan-jalan. Jalan-jalan ke kota-kota yang mungkin punya tempat heritage, atau mungkin ke karya-karya teman-teman yang sudah terbangun, sekaligus sebagai acara open house juga. Open house. Kemudian ada juga yang namanya Pilar Sitok. Pilar Sitok itu diadakan setiap setahun sekali. Bahkan kemarin sampai setahun itu 3 kali. Mengundang arsitek terkenal dari kota besar, kemudian kita sharing bareng, kita berbagi ilmu, dan juga ada product knowledge juga. Jadi itu sangat penting buat teman-teman di Pilar untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut lagi. Mungkin ada yang tanya, teman-teman yang ada di online juga mungkin tanya, Pilar tuh singkatan apa Pilar Nah, itu? Pilar itu singkatan dari Pekalongan Influencer Architect. Pekalongan Influencer Ya. Architect. Tapi bukan hanya di daerah Pekalongan ya, melebar ya sampai Betul. ke Tegal. Betul. Tegal. Oke. Nah, kalau sekarang kita kalau komunitas yang sudah ada di Pekalongan ini khususnya di Pilar ini ya, apa kontribusinya kepada kota? Ya. Pembangunan kota mungkin? Ya. Jadi tadi Pekalongan Influencer Architect tidak hanya di kota Pekalongan saja, karena Eks-Karisidenan Pekalongan atau kita sebut Pekalongan Raya itu terdiri dari 5 kabupaten, 2 kota. Oke. Dari mulai Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, kemudian ada Pemalang dan Batang dan Kabupaten Pekalongan. Iya. Itu banyak sekali acara-acara yang kita adakan, termasuk di dalamnya adalah ada audiensi dengan pemerintah setempat, baik di Pekalongan, Tegal maupun yang lain. Jadi kontribusi kita terhadap pemerintah daerah khususnya dan masyarakat pada umumnya itu kita memberikan advice terkait dengan isu-isu yang ada di kota-kota itu. Jadi misalkan di kota Pekalongan saat ini isu yang sedang marah-marahnya itu, yang sedang hangat-hangatnya itu tentang banjirop. Beberapa tahun ini, ya mungkin sudah lama ya, hampir 14 tahun, tetapi ini di tahun 2018 sampai sekarang kan belum teratasi juga. Meskipun sudah ada giant seawall, sudah ada tanggul penahan rob, tapi tetap aja masih menjadi momok yang luar biasa di Pekalongan itu banjir. Jadi ketika Pilar hadir di kota Pekalongan khususnya, itu ada semacam advice yang kita berikan kepada pemerintah daerah terkait dengan solusi-solusi dan ya mungkin lebih banyak ke pemecahan masalah yang ada di kota-kota itu. Oke.
Berarti tetap apa istilahnya, bukan sebuah komunitas yang eksklusif yang Oh, istilahnya nggak mau tahu dengan situasi sekitar ya. iya, iya. Keberadaan arsitek. Menurut Ya. Mas Puji, eh, bagaimana tanggung jawab seorang arsitek Hmm, terhadap lingkungan maupun apakah itu lingkungan alam, kita ya, bicara alam ya, atau sosial? ya. Saya teringat kalau kita bicara soal alam gitu ya. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Hmm. dulu pernah ada diskusi, bukan diskusi, obrolan Tuhan dengan malaikat. Ketika Tuhan itu mau menciptakan manusia, Hmm. maka malaikat bertanya, apa benar engkau mau menciptakan manusia yang hanya mereka membuat kerusakan saja di bumi? Gitu. Nah, maka ketika kita sudah diciptakan menjadi manusia gitu ya, itu sudah ada jalurnya bahwa kita akan merusak. Kita akan menjadi perusak bumi itu. Nah, maka tantangan kita adalah bagaimana kita menjadi manusia yang tidak hanya sebagai perusak saja, tapi minimal mengendalikan diri supaya tidak menjadi si perusak itu. Atau kalau lebih besarnya kita jadi hero-nya sebagai apa ya, pahlawan yang anti perusak itu, Mencegah kerusakan mencegah tambah ya. kerusakan itu gitu. Jadi yang ada di bumi ini memang saat ini ya banyak banyak sekali ini ya kondisi yang ada. Hmm. Global warming, Hmm. kemudian ya perpecahan di sana sini, kemudian secara alam juga ada penggundulan hutan dan sebagainya. Lah, maka arsitek berperanlah di situ. Hmm. Arsitek sebagai yang saya pernah sampaikan di beberapa ini ya, arsitek itu sebagai tangan Tuhan. Hmm. Jadi tangan Tuhan itu bisa segalanya dan arsitek ada di posisi dia bisa mencegah kerusakan Hmm. ketika dia tahu ilmunya. Dia tahu Nah, ilmu. maka arsitek harus terus belajar supaya tahu mana-mana posisi dia sebagai pelindung, sebagai pencegah kerusakan. Mungkin dengan memakai material yang ramah lingkungan, desain-desain yang sesuai dengan alam sekitar. Hmm. Jadi misalnya kita hidup di Indonesia, ya pakailah konsep-konsep yang sesuai dengan iklim di Indonesia. Gitu. Oke. Pakai konsep yang sesuai. Berarti dalam menentukan material Hmm, ya, itu juga mempertimbangkan ya faktor lingkungan. Mungkin tiap kota akan berbeda-beda ya. betul. Antara Pekalongan dengan let's say yang dekat apa? Semarang mungkin atau Ya, ke arah eh, Jawa Barat ya. sama mungkin. Itu ada tips gak? Hmm. Ah. Ya, 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 ya. Jadi Pak Lui, kita ketika merancang Oh. sebagai seorang arsitek itu kan harus tahu konten dan konteksnya. Mm-mm. Nah, kita akan membuat apa nih? Mm. Misalkan contoh rumah tinggal. Ah, konteksnya di mana ini? Ini tempatnya di mana? Misalkan taruhlah di Pekalongan gitu ya. Yang sudah kami jalani di Putra Bisma sebagai biro konsultan arsitektur, itu adalah yang pertama kita harus memahami siapa yang akan menjadi pengguna bangunan itu. Oke. Misalkan rumah tinggal berarti si pemilik rumah itu. Ah. Kemudian berikutnya di mana? Ketika ada di Pekalongan, maka kalau kami merancang itu sesuai dengan ciri khas yang ada di kota-kota itu. Hmm. Misalkan kalau Pekalongan saya mengangkat mungkin dari batiknya, Batiknya cukup mungkin terkenal ya. dari kulinernya. Oke. Megono itu bisa menjadi satu apa ya, satu konsep tersendiri loh. Oh iya? Meskipun Megono makanan khas Ah. Pekalongan itu bisa menjadi apa ya, dasar konsep untuk perancangan rumah itu. Hmm. Kemudian tadi kebutuhan yang diharapkan oleh si pemilik rumah itu gitu. Itu menjadi dirangkum menjadi satu konsep yang bisa apa ya, bisa maksimal nanti. Maksimal. Heeh, menjadi satu konsep rumah yang nggak sekedarnya gitu. Ya, let's say kita ngomong, saya nggak tahu berlaku nggak di Pekalongan atau daerah-daerah yang Iya, di Jawa yang ini ya. Kayak kita ngeliat kalau rumah-rumah Bali lah, iya, Bali khas sekali ya iya, iya, dengan iya, ini iya. ya. Apakah di kalau Jogja mungkin masih ya, masih kerasa ya. Hmm, hmm. Daerah lain apakah seperti itu juga ya? Ya, jadi kalau kita bicara soal arsitektur vernakular gitu ya, jadi sebenarnya kita sudah punya prototipe, sudah punya apa ya,
guidance ya untuk rumah di Bali seperti apa, rumah di Jawa seperti apa, kemudian rumah misalkan di Sumatera, di Kalimantan seperti apa. Tetapi dengan perkembangan zaman, pastinya kita punya kreasi sendiri ya sebagai seorang arsitek dengan tidak meninggalkan konsep utamanya. Jadi tidak hanya membawa konsep dari Barat masuk ke Indonesia, masuk ke Jawa, masuk ke Pekalongan khususnya misalkan. Jadi kita tetap harus mengangkat lokalitas yang ada di daerah di mana kita merancang bangunan itu. Sebetulnya kalau kita lihat rumah-rumah adat itu kan Hmm. ya secara saya nggak tahu secara dulu ya nenek moyang itu ini kan sudah paling pas mungkin ya dengan alam Ya, sekitarnya. ya, 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 ya. Rumah yang daerah panas mungkin dia sirkulasi Ya, udara ya, demikian ya. ininya ya. Oke. Kalau sekarang itu tadi tentang bagaimana arsitek dengan lingkungannya ya. Anda semua juga pastinya yang live juga nanti boleh bertanya ya. Boleh ya kalau ada yang mau Boleh, boleh, bertanya boleh. ya Ya. tentang ini dan dalam pemilihan bahan lagi tadi material. Faktor kesesuaian dengan lingkungan. Durability kayak gitu-gitu diperhitungkan nggak sih Mas? Ya, Sustainable dan lain sebagainya gitu. ya. Pastinya banyak klien-klien yang datang ke kami itu menginginkan rumahnya itu bisa dipakai sampai cucu bahkan cicitnya. Jadi 3 sampai 4 turunan gitu. Meskipun ya kita tahu semua ada batasnya Iya, gitu iya, ya. iya. Kalau kalau rumah-rumah zaman sekarang bahkan sudah divonis 30 tahun itu ya sudah harus ambrukkan. Padahal kita kalau tahu bangunan zaman dulu Oh itu iya. bisa sampai Oh ratusan iya, tahun. betul. Karena memang kualitasnya, material dan sebagainya gitu. Tapi kalau sekarang mungkin karena kualitas materialnya, kemudian karena budgetnya juga. Hmm. Karena kalau kita lihat dengan bangunan yang peninggalan zaman Belanda dulu, dengan peninggalan nenek moyang kita dulu yang apa namanya rumah-rumah tradisional itu malah lebih awet loh daripada Iya, iya, rumah-rumah iya, sekarang. iya. Rumah sekarang apalagi yang materialnya itu material seadanya itu paling cuma 10 tahun sudah Hmm. ini. Jadi ya memang itu menjadi tugas seorang arsitek gitu ya untuk membuat merancang bangunan itu supaya durabilitasnya memang panjang dengan ya tadi permintaan Mas yang efisien ya untuk dananya jangan terlalu tinggi ya. Itu memang harus dipadukan lah. Ya, 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 ya. Oke, kembali lagi ke sedikit saya akan mengangkat lagi pilar sekarang. Di- Ada nggak targetnya atau visi misinya pilar sekarang setelah berkumpul sekedar ngopi Nah, nongkrong, tahu-tahu sekarang udah mulai apa istilahnya ya, eh, membantu pemerintah ke setempat untuk ya. kedepannya kira-kira seperti apa? Ya, berawal dari namanya Pekalongan Influencer Arsitek, yaitu arsitek yang memiliki pengaruh, yang berasal dari Pekalongan dan sekitarnya. Jadi memang kita yang hadir menjadi member Pilar itu adalah diharapkan arsitek-arsitek yang memiliki pengaruh, pengaruh baik pastinya, baik untuk diri sendiri, lingkungan kecil kita, keluarga, masyarakat maupun secara luas ya bumi ini. Jadi ketika kita memiliki pengaruh yang baik, pastinya kita akan menjadi manusia yang baik, yang nantinya menciptakan masyarakat yang baik, dan juga menciptakan bumi ini supaya tadi tidak rusak dengan begitu cepat. Artinya kita tetap mempertahankan dengan apa yang kita bisa, kita mempengaruhi artinya dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan di arsitek gitu ya. Misalkan tadi dengan merancang yang baik supaya tidak merusak lingkungan, merancang yang baik supaya usianya bisa lebih panjang, dan merancang yang baik supaya si penghuni itu, si penggunanya itu bisa merasakan kenyamanan, keamanan, dan akhirnya mereka bisa menikmati hasil dari rancangan arsitek itu dengan lebih baik. Ya, Gitu. ya. Tujuannya jadi memang untuk membawa sebuah
nilai yang baik ya, Iya. influencer. Influence. Makanya namanya influencer ya, Pekalongan influencer. Buat teman-teman mungkin ada arsitek-arsitek muda yang baru lulus yang di daerah sana, gimana caranya untuk bisa gabung ke Pilar? Ya, yang pasti tadi karena batas dari Pilar itu adalah dari 5 kabupaten dan 2 kota, maka teman-teman yang ada di 5 kabupaten 2 kota itu, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang, itu supaya bisa menghubungi arsitek terdekat. Mungkin saya bisa ada kontak saya di Instagram juga ada gitu ya, atau mungkin bisa hubungi di Instagramnya Pilar juga ada. Di sana kita sudah pasang artinya di Instagram itu banyak kegiatan kita dan juga bagaimana cara untuk menjadi membernya. Jadi memang ada syaratnya nih. Oh gitu. Masuk ke Pilar itu nggak Nggak sembarangan. sembarangan. Ya, pasti harus arsitek ya. Gitu. Jadi itu yang menarik sekali ya, pengalamannya Mas Puji ini bagaimana juga pengen bermanfaat pastinya untuk lingkungan sekitar ya. Iya. Seorang arsitek tidak hanya mikirin cuan-cuan aja ya. Iya, betul, betul. Iya, iya, iya. Ilmunya harus bisa bermanfaat juga ya, Iya. kepada lingkungan sekitar. Sukses buat teman-teman Siap. di Jadi, Pekalongan dan sekitarnya ya, dan juga sukses untuk Mas Puji ya, untuk karirnya. iya, Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Lui.